Saya dibius. Tolong saya. Tunggu saya di sini. Saya akan bertanggung jawab atasmu. The film was 5 tahun kemudian. translated and Mama akan narrated mengambil by obatmu. Adam Media. Kamu duduk di sini. Jadilah anak baik dan jangan bergerak baiklah. Mama, Song Xian, anak dari Song Xifia. apa Mama sudah mendapatkan tagihan rumah sakit? Itu bibi itu, yang menabrakku dengan mobilnya. Biaya medisnya. Ingat untuk meminta bibi itu menggantinya baiklah. Mengerti? Anak kecil yang pintar. Jadilah anak baik. Mama akan segera kembali. Semua uang saya, bahkan tidak cukup untuk sebagian kecil dari biaya rehabilitasi. Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Aku sudah tua. Jika kamu benar-benar peduli padaku, cepatlah beri aku seorang cucu, keluarga Gu kita. Butuh ayat dari Bu Wuting. 18 generasi semuanya anak tunggal. Bu Wuting presiden grup. Sudah sulit untuk memiliki anak. Jika kamu masih begitu tidak peduli, apakah kamu mencoba membuat keluarga Gu kita tidak punya keturunan? Ayah, anak ini tidak akan begitu saja jatuh dari langit. Kamu tidak bisa terburu-buru. Di mana bibi yang menabrakku dengan mobilnya? Dia tidak kaburkan. Aku akan pergi mencarinya. Jatuh dari langit. Ya. Daripada mengandalkanmu anak durhaka ini, aku lebih baik berdoa kepada langit untuk mengirimiku seorang cucu. Anak ini. Cepat kemari dan lihat. Bukankah dia terlihat persis sepertimu saat kamu kecil? Sudah kubilang. Berdoa kepada langit lebih bisa diandalkan daripada mendesakmu. Kakek aku tidak bermaksud begitu tadi. Mamaku masih menungguku. Aku akan pergi sekarang. Cucuku tersayang. Ayah, apakah ayah sudah gila karena merindukan seorang cucu? Perdagangan anak adalah kejahatan. Aku bertanya padamu, apakah kamu di belakangku memulai keluarga di luar? Kita sama sekali tidak bisa melakukan hal semacam itu, memanfaatkan, dan tidak memberi mereka status yang layak. Cepatlah kamu, bawa menantu perempuan dan cucumu kemari padaku. Bagaimana mungkin saya memiliki seorang wanita? Untungnya barusan aku menarik sehelai rambut dari anak ini. Kemari, Ada apa? kemari. Setengah jam. Aku harus mendapatkan laporan tes DNA. Ya. Keluarga Guku pasti tidak akan tanpa pewaris. Yan. Ayo pergi, kita pulang. Ya, Ayah gila. Hanya anak manapun yang lewat. Dan ayah bilang dia anak saya. Tidak. Anak ini sangat mirip denganmu. Bagaimanapun kamu melihatnya, dia adalah anak dari keluarga Gu kita. Jangan bersikap seperti itu. Mari kita lihat hasilnya. Jika bukan, maka aku hanya pikun. Presiden Gu laporan tes sudah keluar. Presiden Gu. Dia benar-benar anak saya. Apa mungkin dia wanita dari 7 tahun lalu? Sudah kubilang. Garis keturunan langsung 99,99%. Cepat-cepat bawa cucuku tersayang kemari. Dia adalah milik keluarga Gu. Satu-satunya pewaris generasi ke-19. Dia mungkin saja satu-satunya anakmu. Segel rumah sakit itu untukku. Sun Li, pergi. Cucuku tersayang. Gu tua berkata, Sun Li sekretaris Bu Wuting. untuk segera menyegel rumah sakit. Bahkan jika kamu harus menggali sedalam 3 kaki, kamu harus menemukan tuan muda. Cepat, ya. Jiang Yunyang. Kenapa kamu lama sekali? Apa kamu tidak tahu aku sedang bertemu orang yang sangat penting? Sial sekali, aku baru saja keluar dan bertemu. Kalian bintang sialan. Bibi, namaku Yan.
bukan pembawa sial. Pemeriksaan pembalutan dan obat-obatan. Menghabiskan total 700. Biaya rehabilitasi akan menjadi 30.000. Kamu orang miskin yang menyedihkan. Juga, kamu nabrak orang pakai mobil kamu. Saya harap kamu bisa mengatakan kepada Yan kami bahwa kamu menyesal. Minta maaf pada anak kecil nakal. Nona, kamu menerobos lampu merah dengan mobilmu dan menabrak Yan kami. Kamu melakukan kesalahan. Jadi kamu harus memberitahu Yan saya. Jangan sentuh aku. Sangat kotor. Orang sepertimu. Kalau aku pukul ya aku pukul. Siapa suruh kamu gak jaga anakmu baik-baik? Aku mengerti sekarang. Kamu hanya menginginkan uang kan? Nona, saya selalu mengajari anak saya untuk meminta maaf ketika mereka melakukan kesalahan. Hari ini bisakah kamu mohon bekerja sama dengan saya? Aku tidak mau. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku hanya bersikap tidak masuk akal. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa kamu tahu? Siapa aku? Saya tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu salah, ya minta maaf. Aku mengerti sekarang. Kamu ingin lebih banyak uang kan? Bibi jahat dan berani-beraninya menggertak namaku. Minta maaf. Aku tidak akan. Presiden Gu, ada berita bahwa tuan muda sepertinya sudah keluar dari rumah sakit. Terus Kari. Ya, ayo pergi. Lepaskan aku. Kakak Huting, saya tidak akan melepaskan. Lepaskan aku. Jika kamu berani melangkah maju lagi, saya akan melaporkanmu atas tabrak lari. Halo. Apakah ini perusahaan asuransi? Segera datang ke sini sekarang juga. Nona Sean, ini memang tanggung jawab penuh Nona Jian. Biaya medis dan rehabilitasimu akan ditanggung sepenuhnya oleh kami. Lalu, uang ini, kapan bisa disetorkan ke rekening? Kami masih membutuhkan uang ini untuk perawatan selanjutnya. Aku ingat polis asuransiku ini untuk penggantian biaya kan? Untuk ini kamu perlu membayar di muka. Bayar di muka. Tapi kami sekarang sedang menunggu uang ini untuk pengobatan. Kalau gitu, salahkan diri sendiri aja karena miskin. Uang ini hanya untuk penggantian biaya. Siapa tahu kalian mencoba menipu perusahaan asuransi. Kamu. Ya, Nona Jian. Cukup. Kalau bukan karena kalian ini pembawa sial. Aku pasti sudah bertemu kakak Huting. Mama, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir untuk saat ini. Mama sudah menerima undangan wawancara dari Gu Group. Setelah Mama menjadi agen, kita akan punya uang. Baguslah. Ayo pulang. Presiden Gu, kami belum menemukan tuan muda. Mungkin dia sudah keluar dari rumah sakit. Cari semua pusat perbelanjaan, bandara, taman hiburan. Kerahkan semua kekuatan. Kita harus dalam waktu sesingkat mungkin menemukan mereka. Ya, ayo pergi. Tolong lihat di sini dulu. Posisi agen perusahaan kami sudah terisi. Namun saat ini ada kebutuhan mendesak untuk merekrut posisi asisten kusur. Meski bukan posisi yang kamu inginkan, ada perbedaannya. Gaji bulanannya lebih dari 10.000. Mohon yakinlah. Saya bisa mengelola artis dengan baik. Apalagi bosnya. Baiklah, mulai dengan masa percobaan 3 bulan. Sekretaris Jian. Ini adalah yang baru di perusahaan kami. Asisten Presiden, Song Shetian. Orang dari departemenmu, tolong tunjukkan dia berkeliling. Dunia ini sempit, kita bertemu lagi. Ini kamu. Yan masih menunggu. Saya untuk mencari uang demi rehabilitasinya, saya harus mempertahankan pekerjaan ini. Sekretaris Jian, saya pikir, apa yang terjadi hari itu? Saya perlu menjelaskan kepadamu. Sekarang kamu tahu nilaiku. Terlambat, kakak Huting. Aku membenci orang sepertimu. Dengan karakter yang rusak seperti itu, aku jamin, kamu tidak akan bertahan 3 hari di perusahaan ini. Selamat siang Presiden Gu. Kakak Huting.
Saya pernah lihat dia di suatu tempat. Saya pernah lihat dia di suatu tempat. Orang ini memiliki karakter yang rusak dan bahkan punya anak. Dia benar-benar tidak akan bisa beradaptasi dengan posisi asisten presiden. Saya lulus wawancara dan pemeriksaan latar belakang perusahaan. Jadi kenapa? Seorang asisten presiden harus siap sedia 24 jam sehari, siaga kapan saja, dan siap merespons dengan cepat. Bisakah seseorang yang punya anak melakukan itu? Jika kamu tidak bisa, maka jangan buang-buang waktu semua orang. Kamu punya anak. Berapa umurnya? 6 tahun. Bagus. Kamu diterima. Ikut saya. Saya. Bagaimana mungkin kakak Hu Ting memilih wanita dengan anak untuk menjadi asistennya? Presiden Gu baru saja menemukan anaknya yang telah lama hilang. Presiden Gu ingin belajar dari asisten Song. Bagaimana cara bergaul dengan anak-anak. Apa? Kakak Hu Ting punya anak. Asisten Song, saya lihat gelangmu. Tidak terlihat seperti gaya wanita. Apakah kamu juga suka hal-hal semacam ini? Ayah anak itu meninggal lebih awal. Ini adalah apa yang ayah anak saya tinggalkan untuk saya. Anak kecil usia 5-6 tahun. Seperti apa mereka? Anak-anak seusia ini seperti bayangan kecil. Rasa ingin tahu mereka sedang memuncak. Dan dia yang paling lucu. Terutama Yan kami. Dia tampan dan cerdas. Putra saya pasti lebih tampan lagi. Seperti saya. Bos, saya punya video Yan kami di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Halo ayah. Dua tim. Saya berencana untuk membuka lantai 2 kita. Dan membuat area bermain lembut untuk cucu saya. Oh benar. Tanah kosong di utara kota itu. Anda sama sekali tidak boleh membangun sebuah plaza komersial di sana. Saya ingin membangun taman bermain untuk cucu saya. Yan saya masih belum pernah ke taman bermain. Memang semakin dibandingkan, semakin merasa sedih. Kamu akan memanjakan anak itu seperti itu. Tapi dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Gu kita. Jika saya tidak memanjakannya, siapa lagi? Halo ayah. Halo ayah. Orang tua ini benar-benar. Putra saya pasti paling dekat dengan saya. Berbicara tentang takut memanjakan anak, jadi dia bersaing untuk mendapatkan perhatian kakak. Sun Li. Kirim semua pakaian yang paling cocok untuk anak laki-laki 6 tahun dari dalam kota ke kantor. Ya, The film was translated and Asisten narrated Song. by M. Media. Sekarang, ada sebuah hal yang sangat penting. Tugas yang perlu saya percayakan kepadamu. Silakan duduk. Presiden Gu, Anda adalah pelecehan seksual di tempat kerja. Bahkan jika saya melecehkan secara seksual, itu tidak akan orang sepertimu. Presiden Gu. Ini semua adalah gaya terbaru. Cocok untuk anak laki-laki berusia 6 tahun di pasaran. Ya Tuhan, apakah mereka memindahkan seluruh mal ke sini? Asisten Song. Menurutmu pakaian mana dari ini terlihat lebih bagus? Seorang anak berusia 6 tahun, di usia mereka yang aktif dan suka bermain, memilih pakaian yang terbuat dari katun murni, akan lebih baik. Jika tuan muda mengadakan pesta, kamu juga bisa menyiapkan 2 setelan yang pas. Dia benar-benar berbakti kepada anaknya. Tuan muda pasti sangat senang. Aku ingin tahu, apakah ayah Yan juga akan begitu berbakti kepada Yan? Seperti yang asisten Song katakan. Kemas semua yang cocok untuk dibawa pulang. Ya, 1 hoodie, mahal sekali. Hanya angka ganjil, hanya untuk jaket ini. Itu cukup untuk biaya pemulihan Yan. Apa yang kamu gumamkan? Aku sedang mengatakan, Presiden Gu benar-benar seorang ayah yang perhatian dan baik. Pakaian yang dia pilih semuanya sangat bagus. Pakaian-pakaian ini adalah untuk putramu. Tidak, ini terlalu berharga. Jika kamu tidak menyukainya, buang saja. Tidak ada alasan bagi saya untuk mengambilnya kembali. Baik. Halo, bisakah ini dikembalikan? Maaf, tapi ini barang pesanan khusus kelas atas, dan kami tidak mendukung pengembalian. Presiden Gu,
Aku harus menerima telepon. Yan, Mama sedang bekerja. Aku akan bawa makanan enak buat kamu nanti pulang. Tunggu Mama dengan sabar. Anakmu sendirian di rumah. Ya, dia baru-baru ini sakit, jadi dia belum dikirim ke taman kanak-kanak. Gimana kalau kamu bawa itu ke kantor besok? Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menjaganya. Terima kasih Presidenku. Ini juga kesempatan bagus bagi saya untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan anak-anak. Bos terlalu baik. Dengan begini, aku tidak perlu meninggalkan Yan sendirian di rumah lagi. Yan, Mama harus pergi bekerja sekarang. Maukah kamu tinggal di sini sendirian dan membaca baiklah? Jangan khawatir Mama, aku pasti tidak akan berkeliaran. Aku tahu Yan kita adalah yang paling pengertian. Memberikan ibu sebuah ciuman penuh cinta untuk mengisi energi. Sangat penurut. Anak baik. Asisten Jong. Ini makanan khas yang kubawa dari perjalanan. Berikan ini pada Yan untuk dimakan. Terima kasih, tapi dia alergi makanan laut. Dia tidak bisa makan ikan. Tidak apa-apa. Aku juga punya kue bolu dengan abon babi. Ada di lemari es di dapur. Aku akan mengambilkannya untuknya. Terima kasih. Mama, aku gatal sekali. Ada apa? Apakah kamu makan makanan laut? Tidak Mama. Aku hanya makan kue bolu yang diberikan padaku. Tapi aku membeli abon sapi. Apakah Yan baik-baik saja? Jong Sitian, tidakkah kamu tahu bahwa di area kantor, kamu tidak boleh membuat suara keras dengan kamu membuat keributan di sini? Bagaimana orang lain bisa bekerja dengan tenang? Ini adalah perusahaan, bukan tempat penitipan anak untukmu, seorang ibu rumah tangga. Maaf, aku akan membawa Yan dan segera pergi. Apa gunanya meminta maaf? Kamu seorang ibu yang belum menikah, ibu tunggal dengan anak luar nikah, dan bajingan kecil yang punya ibu tapi tidak punya ayah untuk mengajarinya. Kamu benar-benar tidak sopan. Kamu tidak bisa bicara seperti itu tentang anakku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya itu saja. Dokumen orientasimu. Bukankah mereka bilang kamu belum menikah? Bagaimana bisa? Karena dia bukan bajingan kecil. Kalau begitu katakan padaku, siapa ayahnya? Ada apa? Tidak bisa menjawab sekarang kan? Kalian ibu dan anak yang lisik. Dari merekayasa kecelakaan di jalan pada awalnya, sampai sekarang datang ke perusahaan untuk menumpang hidup. Jong Sitian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Anakku harus segera pergi ke rumah sakit. Aku gak ada waktu buat debat sama kamu. Ayo pergi, tunggu sebentar. Perusahaan tidak pernah mengizinkan karyawan membawa anak ke tempat kerja. Siapa yang mengizinkannya? Membawa anaknya ke perusahaan. Presiden Gu mengizinkannya. Halo Presiden Gu. Kamu sudah temukan ibu dan anak itu. Presiden Gu. Menurut alamat yang ditinggalkan rumah sakit, kami menyelidiki dan menemukannya sebagai sebuah wisma. Mereka sudah pergi. Yakinlah, beri kami 3 hari, dan kami pasti akan menemukan mereka. Ngomong-ngomong, apakah asisten Song membawa anaknya hari ini? Ya, Presiden Gu. Dia selalu menjunjung tinggi peraturan perusahaan dan efisiensi kantor. Bagaimana mungkin itu Presiden Gu? tepat sekali Asisten Sean. Jika Anda ingin merawat anak Anda dengan baik, Anda bisa pulang dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tepat sekali. Anda berbohong tanpa berpikir. Kamu nggak mungkin sembunyikan motifmu, kan? Mengetahui bahwa keluarga Gu baru-baru ini mencari tuan muda yang hilang itu. Kamu hanya ingin membawanya ke perusahaan untuk mencoba keberuntunganmu kan? Kamu tidak mungkin berpikir, anak tanpa ayah ini adalah tuan muda keluarga Gu kan? Aku tidak sebosan kamu. Fakta-faktanya sudah terungkap di sini. Anak seusianya seharusnya tidak bolos taman kanak-kanak, namun kamu membawanya ke perusahaan. Orang sepertimu masih bermimpi bodoh. Aku menyarankanmu untuk pulang saja dan menjadi ibu rumah tangga. Mengapa ibu tunggal di tempat kerja harus menjadi sasaran pengucilan dan sarkasme Anda? Apakah kamu tidak dilahirkan dari seorang ibu? Jong Sitian, hak apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti itu? Jangan menggertak mamaku. Bagus sekali, kau bocah nakal. Lepaskan. Tahan dia. Yan. Jian Yunyan, apa yang kamu lakukan? Biarkan anakku keluar. Lepaskan Yanku. Ini hanya menutup gerbang keamanan kan? Kenapa kamu berakting Jong Sitian? Jadi ibu rumah tangga penuh waktu itu sulit. Jika Anda ingin merawat putra Anda dengan baik, maka cepatlah pulang. Perusahaan ini bukan tempat penitipan anak. Wanita seperti Anda yang memiliki anak di luar nikah
Wanita tidak senonoh. Seharusnya sudah dipecat dari perusahaan sejak lama. Lihat Anda baru berada di sini beberapa hari. Dan Anda sudah membuat perusahaan berantakan. Jian Yunyan, aku mohon padamu. Kamu bisa mempersulitku, tapi tolong jangan mempersulit anakku. Berikan kartunya padaku. Sekarang aku juga tidak bisa membukanya. Sempurna. Biarkan bajingan kecilmu ini merenung di dalam. Yan Yan. Lepaskan Yan Yanku. Tahan dia untukku. Yan Yan. Lepaskan aku. Anakku sekarang. Dia mengalami reaksi alergi. Jika dia tidak mendapatkan perawatan, dia akan mati. Lepaskan aku. Dia mati. Apa hubungannya denganku? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Bukankah kamu sangat tangguh? Kalau begitu berlututlah dan minta maaf padaku. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku bahkan mungkin akan membiarkan bajingan kecil ini keluar. Baiklah. Aku akan berlutut. Apa yang kamu lakukan? Presiden Gu, tolong selamatkan anakku. Dia diam saja di dalam. Tolong selamatkan dia. Yan Yan, Dia mengalami reaksi alergi. Saya punya obat khusus di sini, Sunli. Obatnya bereaksi setelah dia minum. Napasnya sekarang stabil. Pembengkakan di wajahnya akan cepat mereda. terima kasih Presiden Gu. Apakah perlu membuat keributan seperti ini? Sesuatu yang lahir dari seorang ibu tapi tidak dicintai oleh seorang ayah. Siapa tahu dia hanya berpura-pura. Presiden Gu, tolong bantu aku. Bawa Yan Yan keluar. Ayo pergi. Direktur, Anda pasti direktur kan? Tolong bisakah Anda memeriksa putraku? Dia mengalami cedera kepala. Jong Sitian, apa kau belum cukup membuat masalah? Direktur adalah dokter pribadi pamanku. Status apa yang dimiliki putramu? Keluar sekarang. Nona Jian, tidak peduli apapun status seseorang. Di mata saya, mereka semua adalah pasien saya. Kami bawa anak itu ke bangsaan untuk perawatan. Terima kasih. Jong Sitian. Seorang bajingan kecil. Apa dia bahkan pantas untuk keluarga Gu? Dokter yang merawatnya. Bawa dia pergi dari sini segera. Lepaskan aku. Jangan berani-beraninya menggertak mamaku. Apa yang kamu lakukan? Kakak Huo Ting. Seseorang mengganggu istirahat pamanku. Aku sudah bilang pada pengawal untuk mengusir mereka. Itu tidak benar. Jelas-jelas paman dokter yang akan mengobatiku. Bibi jahat. Kau tidak hanya memukul kami, kau juga mengutuk kami. Kau bocah nakal. Diam. Karena kamu di sini untuk menemui dokter. Cepat pergi. Aku akan mengurusnya di sini. Terima kasih Presiden Gu. Ayo pergi Yan Yan. Jian Yunyan, apa yang kamu The film lakukan was di sini? translated and narrated by M. Kakak Huo Ting. Media. Aku dengar. Pamanku sakit. Aku sengaja datang berkunjung. Tidak perlu. Ayahku butuh istirahat. Bawa buahnya dan kembali. Masih cukup gesit. Dengan energi sebanyak ini, fokus saja mencari cucu saya. Ayah, tolong jangan membuat masalah lagi. Saya membuat masalah. Kalian semua bodoh. Sampai sekarang, selain mengetahui nama cucu saya, adalah Xiong Xiang. Apalagi yang sudah kalian temukan? Dokter bilang, kamu tidak boleh gelisah. Aku sudah mengirim lebih banyak orang. Nama putramu adalah Xiong Xiang. Baiklah, baiklah. Pada dasarnya tidak ada masalah besar. Istirahatlah lebih banyak. Ingat saja untuk kembali, untuk pemeriksaan lanjutan. Terima kasih dokter. Ini adalah biaya perawatan Yan Yan. Ingat untuk membayarnya sesegera mungkin. 103.800. Aku saat ini tidak punya uang sebanyak itu di tangan.
Bisakah kau memberiku waktu 2 hari lagi? Ini demi menghormati Presiden Guya. Tapi Anda harus cepat. Terima kasih dokter. Aku pasti akan membayar biayanya secepat mungkin. Baiklah. Hari ini, kau tanggung jawab tamu VIP lantai 3. Ruang pribadi itu penuh dengan orang kaya. Jadilah cerdas dan cekatan. Semua tip akan menjadi milikmu. Baiklah, terima kasih supervisor. Lompat. Kenapa kau tidak memberitahuku saat kau tiba, kakak? Aku akan menjemputmu. Presiden Jian, tolong bicara langsung. Presiden Gu, kedua keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Adikku juga bertunangan denganmu. Kita praktis adalah keluarga. Gadis Yonyan ini menangis padaku setiap hari di rumah sekarang. Dia bilang dia ingin kembali ke perusahaan untuk bersamamu. Bagaimana kalau begini? Tolong beri kakakmu sedikit muka dan biarkan Yunyan kembali menemanimu. Kamu menganggap gugupku ini apa? Presiden Gu, jangan marah. Bagaimana kalau begini? Mari kita minum, kakak. Anggap saja ini permintaan maafku untuk Yonyan. Menurutmu tidak apa-apa? Setelah nasi matang, Guluo Tim tidak akan bisa menyangkalmu. Jangan khawatir kakak. Posisi nyonya muda keluarga Gu pasti akan menjadi milikku. Jong Sitian, kau benar-benar hantu yang gigih. Kau tidak mungkin merencanakan sesuatu yang lain kan? Aku bekerja paruh waktu di sini. Jaga bicaramu. Orang sepertimu hanya pantas menjadi wanita penghibur. Sampah sepertimu masih ingin merayu kakak Huo Ting. Aku sarankan kau melupakan ide ini secepat mungkin. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Jangan ganggu pekerjaanku. Aku sudah minum anggurnya, tapi Jian Yunyan tidak bisa kembali ke perusahaan. Masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Presiden Gu. 3, 2, 1. Kakak Huo Ting. Minggir. Kakak Huo Ting. Kau sudah terlalu banyak minum. Aku akan menemanimu ke atas untuk beristirahat. Mungkinkah Presiden Gu benar-benar menikahi Jian Yunyan? Bagaimana mungkin Presiden Gu bisa menyukai seseorang seperti Jian Yunyan? Kamu dan kakakmu berani berkomplot melawanku. Kamu mencari mati. Kakak Huo Ting, bukankah paman Gu selalu menginginkan seorang cucu laki-laki? Aku bisa melahirkan satu untukmu. Pergi sana. Apakah ini semacam drama cinta benci orang kaya? Presiden Gu, aku masih ada pekerjaan. Jong Sitian, kenapa kau lagi wanita jahat? Apa yang terjadi padamu? Aku dimanfaatkan. Tolong aku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sudah terlambat untuk pergi ke rumah sakit. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak ingin kau bertanggung jawab. Aku hanya ingin uang. 103.800. Ini 200.000. Anggap saja ini kompensasiku padamu. Terima kasih, bos. Terima kasih. Bos, asisten Xiongya. Dia sudah datang. Dia adalah asisten Xiongya. 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 Dia adalah asisten
Dia hanya menginginkan uang. Baginya, aku tidak sepenting uang. Bagaimana putranya? Baru saja bertanya ke rumah sakit. Putranya sudah sembuh. Gutua telah pulih dengan baik akhir-akhir ini. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi. Anda bisa pulang untuk memulihkan diri. Penyakit saya adalah masalah hati. Sudah sebulan, dan cucu sulung saya masih belum ditemukan. Hati saya cemas. Jangan khawatir Tuan Muda. Orang baik diberkati oleh surga. Direktur, Zhongzian kecil, baru saja menyelesaikan prosedur keluar rumah sakit. Sekarang ibunya meminta saya untuk mengucapkan terima kasih atas namanya. Baiklah, saya mengerti. Hei, tunggu. Anda baru saja mengatakan Zhongzian. Ya, dia adalah pasien saya. Dia berumur 6 tahun ini. Dia terbentur kepalanya dan mengalami gegar otak ringan. Ini cucu saya, Sun Chua. Ini yang saya ceritakan kepada Anda. Cucu sulung kesayangan saya yang selalu saya pikirkan. Sungguh kebetulan. Ini takdir. Mereka baru saja menyelesaikan prosedur keluar rumah sakit. Mereka seharusnya belum pergi jauh sekarang. Kita masih bisa menyusul. Sun Tua, cepat. Saya akan mencari cucu saya. Bukankah ini janda itu? Dan anak haramnya? Kita harus pulang sekarang. Tolong menyingkir, minggir. Tentu saja tidak. Karena kau bajingan kecil ini, membuat kakak Huoting salah paham padaku. Dia harus berlutut dan meminta maaf padaku. Atas dasar apa? Jian Yunyan, jangan keterlaluan. Aku lihat kau benar-benar tidak tahu diri. Tolong, jangan sentuh Yanyanku. Baiklah. Aku bisa melepaskan putramu. Kalau begitu kau berlutut. Tampar dirimu sendiri. Dan katakan bahwa kau adalah wanita penggoda yang cantik. Aku akan berlutut. Orang sepertimu yang punya anak di luar nikah, orang yang tidak tahu malu. Ditakdirkan untuk berada di bawah kakiku seumur hidup ini. Apa kau pikir kakak Huoting akan menyukaimu? Hanya kau? Apa kau bahkan pantas untuk ranjangnya? Aku sudah berlutut. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Aku belum puas. Kau sudah merusak rencanaku berkali-kali. Bukankah itu hanya untuk mencari muka pada kakak Huoting? Jika aku merusak wajahmu ini, apakah dia masih akan tertarik padamu? Apa yang kau inginkan? Mau apa? Tentu saja kita akan bermain sesuatu yang menyenangkan. Lepaskan aku. Sekarang, saat aku melihat wajahmu ini, aku merasa jijik. Jangan pukul mamaku. Kau orang jahat besar. Dasar bocah nakal, beraninya kau mendorongku. Yan, Jian Yunyan, aku pasti akan membunuhmu. Baiklah. Masih keras kepala meski maut di depan mata. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Berhenti, cepat. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh cucu saya. Paman Gu, Cucu, kamu tidak terluka kan? Hati kakak sakit sekali. Orang jahat. Jangan menggertak mamaku. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Beritahu orang-orangmu untuk segera melepaskan. kenapa kau tidak melepaskannya dengan cepat? The film was translated Paman Gu, and narrated Zhong by Shitian dan Media. putranya menduduki rumahku. Sebagiku untuk mengusir mereka. Bukan begitu. Diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menyentuh cucu saya dan menantu perempuan saya? Dia kakek Yan. Paman Gu, kau bilang bajingan ini. Anda terus memanggil mereka bajingan kecil. Apakah ini jenis karakter yang dimiliki keluarga Jian Anda? Mereka berdua sekarang anggota keluarga Gu kami. Jika Anda menindas mereka, Anda melawan keluarga Gu kami. Dia bahkan memaksa mama berlutut. Dan mendorong Yanyan. Kau bicara omong kosong. Diam. Masih mencoba berdebat ya? Paman Gu,
Demi kedua keluarga kita yang sudah berteman lama, mohon maafkan aku Paman Gu. Pergi. Hanya karena rasa hormat terhadap tetua keluarga Anda, maka saya tidak melumpuhkan Anda hari ini. Mulai sekarang, keluarga Gu kami dan keluarga Jian Anda akan memutuskan semua hubungan. Tidak Paman Gu. Tidak. Pergi. Nona Jian, tolong. Jangan membuat Tuan Tua Gu tidak senang. Kalau tidak Anda tahu konsekuensinya. Bajingan kecil Jung Shitian, sebenarnya adalah cucu Tuan Tua Gu. Kalau begitu bukankah itu putra Gu Huoting? Jung Shitian, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Sekarang keluar. Jadi Anda Ibu Yan Yan. Terima kasih sudah membesarkan Yan Yan dengan sangat baik. Mulai sekarang dengan saya di sini, Anda tidak perlu takut ada yang menindas Anda lagi. Apakah Anda benar-benar kakek Yan Yan? Benar-benar asli. Yan Yan. Apakah kakak ini benar-benar kakak kandungmu? Tapi Yan Yan tidak mau berpisah dari Mama. Yan Yan jangan khawatir. Dengan kakak di sini, keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Kakak akan membawa kalian semua pulang sekarang. Karena kakak sangat baik pada Yan Yan. Kalau begitu bukankah Yan Yan seharusnya pergi memeluk kakek? The film was translated Cucu and kesayanganku. narrated by M Media. Cucumu. Biarkan kakek melihat dengan baik. Kamu persis seperti ayahmu waktu kecil. Persis sama. Halo, ayah. Huotin. Nenek moyangku memberkatiku. Saya sudah menemukan cucu kesayangan saya dan menantu perempuan. Kami di rumah sakit sekarang. Cepat datang. Aku akan segera ke sana. Presiden Gu. Apa yang harus dilakukan? Di satu sisi ada asisten Sean, di sisi lain adalah ibu tuan muda. Bagaimana Anda harus memilih? Jika kamu bicara terlalu banyak lagi, aku akan melemparkanmu ke Afrika untuk pelatihan. Yan Yan. Kakak akan memberimu pisang baiklah. Baiklah. Huotin. Cepat, cepat lihat cucu saya. Kamu adalah Yan Yan. Apa kamu Papa? Jika kamu Papa, lalu kenapa kamu dan Mama tidak tinggal bersama? Ini semua salah ayah. Membuatmu dan ibu menderita. Di mana ibu? Mama sedang tidak enak badan. Paman direktur membawanya untuk pemeriksaan. Kalau menurutku, bos mereka, dia itu praktis masih pemula. Kenapa kelopak mataku berkedut begitu parah? Presiden Gu. Mata kiri berkedut berarti keberuntungan. Mata kanan berkedut adalah pertanda buruk. Aku rasa Presiden Gu tidak punya masalah serius. Pasti ada yang menjelek-jelekanmu di belakang. Siapa yang berani mengutukku? Kurasa dia tidak ingin hidup lagi. Kalau menurutku, bosnya ini bahkan tidak sebaik pemula. Kenapa berkedut semakin kencang? Tidak. Jangan khawatirkan matamu. Apakah berkedut atau tidak baiklah. Kemarilah. Ada sesuatu yang penting ingin kutanyakan padamu. Kapan kau akan membawa Ibu Yan Yan pulang sebagai istrimu? Ayah, kamu tahu, perasaan itu tentang takdir. Tidak bisa dipaksakan. Tidak. Kalian berdua sudah punya anak. Bukankah itu sudah cukup takdir? Kau bocah nakal. Apa kau mencoba menghindar dari tanggung jawab? Tentu saja aku akan bertanggung jawab pada Ibu Yan Yan. Tapi, bertanggung jawab tidak berarti harus menikah. Apel. Tidak menikah. Keluar cepat keluar. Ayah dengarkan aku. Dengar apa? Cepat keluar saja. Pergi dari pandanganku. Keluar. Apa-apaan ini? Tuan besar. Presiden Gu. Kita berdua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita berdua sudah diusir. Putraku bernama Yan Yan. Putra asisten Song juga bernama Yan Yan. Menurutmu mungkinkah? Presiden Gu. Apa kau menyiratkan bahwa putra asisten Sean
adalah tuan muda. Tidak yakin. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Pertama cari seseorang untuk mengurus prosedurnya. Kau hamil 1 bulan. Kau perlu lebih memperhatikan istirahat. 1 bulan. Itu adalah hari itu. Malam bersama bos. Permisi. Kamu hamil. Jadi anak ini dari... Ya. Itu dikandung malam itu. Dan tuan tuagu sudah memberitahuku bahwa Yan Yan juga anakmu. Jadi malam itu, beberapa tahun yang lalu, orang itu juga kamu. Jadi tidak pernah ada pilihan antara dua. Apa? Tian, terima kasih selama bertahun-tahun ini. Karena telah menanggung begitu banyak untukku, aku pasti akan dengan baik mengganti rugi padamu dan putramu. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aku akan memberimu sebuah pernikahan termegah. Ini benar-benar kembar. Direktur Sun baru saja memeriksa. Sangat benar. Luar biasa. Leluhur kita telah The menunjukkan film was kehadiran ilahi mereka. translated and Keluarga Gu kita, narrated by ahli waris M tunggal Media. selama 19 generasi, akhirnya terpecahkan. Zhao benar-benar keluarga kita, kontributor terbesar. Dua tim, cepat atur pernikahannya, untuknya. Jika keluarga membutuhkan sesuatu, minta kepala pelayan untuk menyediakannya. Baiklah, aku ingin memperlakukan menantuku dan cucu-cucuku semakin baik. Jaga mereka baik-baik. Cucu sulungku yang berharga. Aku sudah menginstruksikan pengacara untuk menyusun kontrak. 50% saham perusahaan akan dialihkan atas namamu. Xiao Xiong, maukah kamu menikah denganku? Aku memang. Sangat bagus, aku senang hari ini. Kita semun. Mari kita makan besar, makan yang enak. Dan minum beberapa gelas. Aku juga ingin keluar dari rumah sakit. Aku pernah berpikir, kebahagiaan jauh dariku. Setelah melewati banyak kesulitan, kebahagiaan akhirnya menghampiriku. Saya akan membawa kebahagiaan yang berharga ini, dan memulai perjalanan selanjutnya.